hari Minggu. 15 langkah. Anda sedang menonton video motivasi hari Minggu. 15 langkah untuk menjadi miliarder dari nol. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Halo Aluxer dan selamat datang kembali. Ini adalah video motivasi hari Minggu yang sangat spesial karena kita akan benar-benar membahas topik yang telah Anda temukan di judul. Ya, Anda bisa menjadi miliarder dari nol. Saat ini ada lebih dari 2.600 miliarder di dunia, dan jumlah itu terus bertambah dengan cepat. 56% dari semua miliarder di luar sana adalah orang-orang yang sukses dengan usahanya sendiri, yang berarti mereka tidak mewarisi kekayaan mereka. Sebaliknya, mereka telah membangun perusahaan-perusahaan yang menguntungkan yang membawa mereka ke posisi mereka sekarang. Saat ini, satu orang baru menjadi miliarder setiap 36 jam. Mengapa? Sebagian besar karena internet, akses ke pasar global, masuknya uang tunai di kelas menengah, dan apa yang dulu dianggap sebagai negara-negara berkembang. Sebelum Anda berpikir Anda telah berhasil, kami harus jujur kepada Anda dan memberitahu Anda kebenarannya. Ada alasan mengapa hanya 0,00003% dari populasi dunia yang mencapai status miliarder. Faktor-faktor besar seperti pendidikan, infrastruktur, akses ke modal, keinginan, IQ, EQ, dan bahkan keberuntungan semuanya memainkan peran utama dalam hal ini. Dan di sepanjang video ini, kita akan menganalisis situasi di mana sebagian besar dari hal-hal ini selaras untuk Anda dengan cara yang tepat. Ikuti struktur ini, dan bahkan jika Anda gagal, Anda tetap akan menjadi multi-jutawan. Dengan demikian, berikut adalah 15 langkah untuk menjadi miliarder dari awal. Langkah pertama, mulailah sangat awal. Beberapa orang memiliki apa yang dianggap sebagai gen kewirausahaan. Elon Musk menjual perangkat lunak pertamanya ketika ia berusia 12 tahun. Warren Buffett melakukan investasi saham pertamanya pada usia 11 tahun. Pada usia 12 tahun, Mark Cuban menjual kantong sampah dari pintu ke pintu. Richard Branson memulai bisnis pertamanya pada usia 16 tahun, dan kita dapat terus seperti ini selamanya. Jika Anda tidak memiliki ayah kaya yang memberi Anda pinjaman kecil sebesar $1 juta, Anda harus mendapatkan $1 juta pertama Anda sendiri. Semakin cepat Anda memulai, semakin besar keuntungan yang Anda peroleh karena Anda mempelajari pelajaran paling berharga dalam berbisnis. Cara membuat orang memberi Anda uang. Pikirkan seperti ini, Anda perlu waktu beberapa tahun sebelum Anda mengidentifikasi bisnis yang memiliki peluang sukses. Kemudian dengan kerja keras, dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun bagi bisnis tersebut untuk matang. Jika Anda memulainya saat berusia 16 tahun, saat Anda berusia 25 tahun, uang bukan lagi masalah. Jika Anda seorang remaja, sekaranglah saatnya. Jika Anda lebih tua dari itu berarti Anda harus mendorong diri Anda lebih keras untuk menebus waktu yang telah Anda buang. Langkah kedua, teruslah mendidik diri sendiri. Buku, wawancara, dokumenter, studi kasus, analisis bisnis orang lain, analisis bagaimana orang sukses lainnya berperilaku, lalu tiru semua yang Anda pelajari. Untungnya bagi Anda, informasi berkualitas itu murah atau bahkan gratis. Anggap diri Anda serius dan berinvestasilah pada buku, buku audio, dan apapun yang membangun keahlian Anda. Semakin cepat Anda mampu membangun keterampilan dalam portofolio internal Anda, semakin cepat pula Anda dapat memanfaatkannya untuk mempercepat pertumbuhan Anda. Pada fase kehidupan ini, Anda perlu menguasai dasar-dasarnya. Menjadi penghasil uang sendiri, cara memotivasi diri sendiri, disiplin diri, manajemen waktu, penjualan, cara berbicara dengan orang lain, cara membangun sesuatu, cara memasarkan, cara meningkatkan skala, cara mengelola orang lain, cara berbicara dan memahami uang. Tidak ada yang dapat mengambil apa yang Anda pelajari. Inilah sebabnya mengapa berinvestasi pada diri sendiri memberikan keuntungan terbaik. Langkah ketiga, gagal dengan cepat. Tetapi teruslah maju. Anda akan gagal, dan ini adalah fakta. Anda masih terlalu dini dalam perjalanan Anda. Anda tidak memiliki cukup pengetahuan. Anda tidak memiliki keterampilan. Anda tidak memahami pasar atau konsumen dengan cukup baik. Dan Anda belum memiliki orang yang membimbing atau menyelamatkan Anda. Ketahanan adalah kuncinya. Satu-satunya cara untuk menjadi miliarder, terutama ketika Anda memulai dari awal, adalah dengan menyerap informasi sebanyak mungkin dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan yang dapat ditindaklanjuti. Jangan takut gagal dan jangan menyerah jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Belajar, beradaptasi, dan mengatasinya. Setiap kali Anda menghadapi tantangan, pasar menguji kemampuan Anda untuk tampil. Kegagalan bukanlah tujuan, tetapi bagian dari perjalanan. Langkah keempat, korbankan kehidupan sosial dan bekerja 80 hingga 100 jam per minggu. Kami sudah bilang bahwa kami akan bersikap jujur. Anda tidak bisa melakukan keduanya. Membangun bisnis yang solid mengharuskan Anda untuk mengutamakannya di atas segalanya. Itu akan membutuhkan begitu banyak energi,
begitu banyak dorongan sehingga tidak ada cukup ruang untuk hal lain. Inilah harga yang harus Anda bayar untuk keluar dari keadaan biasa-biasa saja. Sama seperti roket, Anda harus menghabiskan sebagian besar bahan bakar Anda untuk mencoba melepaskan diri dari tarikan gravitasi. Bekerja 40 jam seminggu adalah penghasilan yang dapat bertahan hidup. Itu akan membuat Anda tetap kenyang dan hangat, tetapi itu tidak memberi Anda gaya hidup yang Anda cari. Waktu yang Anda habiskan untuk itu akan digunakan untuk kesuksesan Anda. Hubungan, keluarga, dan terkadang bahkan kesehatan akan terganggu dalam prosesnya, dan masih ada kemungkinan besar Anda tidak akan berhasil. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang tidak pernah berhasil. Mereka tidak mau membayar harga setinggi ini, dan itu bisa dimengerti. Anda masih bisa menjadi seperti orang lain dan bahagia. Terserah Anda untuk memutuskan. Pada akhirnya, ini adalah salah satu dari sedikit hal yang 100% berada di bawah kendali Anda. Langkah kelima, bangun dan kembangkan bisnis pertama Anda yang sukses. Dalam 10 tahun pertama, Anda belajar banyak. Anda mempelajari kesuksesan dalam berbagai bentuk. Anda memahami bagaimana pasar berubah. Tak pelak, Anda telah mengidentifikasi bisnis yang berada dalam jangkauan Anda dan membawa ide tersebut ke pasar. Awalnya, Anda berusaha keras. Kemudian, Anda mulai mendatangkan orang. Uang mulai mengalir dan Anda mulai bergerak. Anda menguji berbagai strategi, berbagai produk. Beberapa berhasil, beberapa tidak. Anda belajar darinya. Tahun-tahun berlalu seperti roller coaster. Anda menjalani tahun terbaik dalam hidup Anda atau Anda berpikir untuk berhenti. Setiap pengusaha sukses tahu betul perasaan ini. Namun, Anda terus maju dan setengah dekade kemudian, Anda baik-baik saja. Godaan untuk memanjakan diri sendiri lebih kuat dari sebelumnya. Namun, tetaplah disiplin. Anda menginvestasikan kembali hampir semua hal ke dalam bisnis dan bisnis itu terus berkembang. Anda memiliki pemahaman yang baik tentang seberapa besar hal ini dapat berkembang dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Anda telah berhasil mendewasakan diri sebagai seorang pebisnis. Dewasakan diri sebagai seorang pebisnis. Langkah ke-6, manfaatkan kesuksesan baru Anda untuk bertemu orang-orang berpengaruh. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, Anda telah bertemu beberapa orang yang memiliki dorongan atau motivasi yang sama dengan Anda. Mereka mengalami masalah mereka sendiri, tetapi Anda memiliki rasa persaudaraan karena setiap orang mengalami perjuangan yang kurang lebih sama. Mereka adalah satu-satunya orang yang sampai taraf tertentu memahami Anda dan mereka menjadi jaringan Anda. Beberapa dari mereka akan menjadi mitra bisnis masa depan. Yang lain akan menjadi mentor Anda dan beberapa akan membuka pintu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Kekuatan jaringan ini sangat besar. Mereka akan membantu Anda menjalani hidup. Mereka memiliki kontak mereka sendiri. Mereka telah melakukan kesalahan mereka sendiri. Sama seperti Anda, mereka juga sangat terbuka untuk berbagi dengan kelompok. Anda mungkin pernah mendengar istilah mastermind sebelumnya. Istilah ini muncul ketika pikiran-pikiran cerdas berkumpul untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah kreatif. Hanya dalam bisnis, hasilnya lebih berupa uang. Jaringan yang Anda bangun di sekitar Anda akan menentukan seberapa cepat Anda melewati tingkat kekayaan ini. Langkah ke-7, jual bisnis pertama Anda. Jadilah multijutawan. Anda memulainya dengan hampir tidak punya apa-apa. Anda telah bekerja keras selama bertahun-tahun, berkeringat, dan menangis untuk bisnis yang sekarang cukup berharga. Saatnya untuk melepaskannya. Sangat jarang bagi orang untuk mencapai status miliarder dari beberapa bisnis pertama mereka, bahkan di bidang teknologi. Untuk mengatasi masalah besar, Anda membutuhkan uang dan Anda membutuhkan orang-orang yang cukup mempercayai Anda untuk memberi Anda uang itu. Menjual bisnis pertama Anda seperti membangun portofolio kinerja masa lalu. Ini menunjukkan kepada orang-orang bahwa Anda dapat mengambil sebuah ide dan menjalankannya dengan sempurna hingga selesai. Jika Anda melakukan semuanya dengan benar, pembayaran 7 digit seharusnya dapat diraih. Setiap hari, 1.700 orang menjadi jutawan di Amerika Serikat. Jika geografi sebelumnya memegang peranan penting dalam kesuksesan Anda, mulai tahun 2020, Anda tidak bisa lagi menggunakannya sebagai alasan. Laptop dan koneksi internet adalah penghalang minimum untuk masuk dalam perlombaan ini. Dan mengingat Anda sedang mengonsumsi konten ini sekarang, Anda sudah jauh melampauinya. Begini masalahnya, $1 juta bukan lagi uang yang banyak. Itu hanyalah tonggak mental yang harus Anda lewati untuk masuk ke wilayah uang sungguhan. Anda harus memasuki tahap ini secepat dan selegal mungkin. Hanya pada titik ini Anda akhirnya dapat memulai perlombaan menuju 1 miliar. Langkah ke-8, bangun bisnis inovatif baru yang mengganggu. Saat Anda memasuki level bisnis baru ini, Anda akan menemukan banyak hal yang sangat berbeda. Taruhannya lebih tinggi dan Anda sekarang bersaing dengan para pemain besar. Mereka memiliki semua uang di dunia. Mereka memiliki infrastruktur dan Anda hanyalah kecoa yang mencoba mengambil sebagian dari remah roti mereka. Namun karena Anda memiliki jaringan, Anda memiliki rekam jejak,
Anda sekarang memiliki akses ke uang orang lain. Satu-satunya cara untuk bersaing dengan para pemain besar adalah dengan menjadi kreatif. Anda tidak dapat menantang mereka secara langsung karena mereka dapat mengalahkan Anda. Anda tidak dapat melakukannya dengan lebih murah dan Anda tidak memiliki akses ke sumber daya yang sama seperti mereka. Cara terbaik Anda adalah memanfaatkan kreativitas Anda dan teknologi terbaru yang tersedia. Secara statistik, bisnis besar tidak selincah atau secepat mengadopsi teknologi baru. Ini adalah jendela peluang Anda. Ditambah lagi, mereka terjebak dalam cara lama dalam melakukan sesuatu karena cara itu berhasil bagi mereka selama ini. Pengingat singkat, Airbnb tidak ditemukan oleh Hilton atau Marriott. Pecahkan masalah, tetapi dengan cara baru yang lebih efisien, dengan memanfaatkan teknologi modern. Ada video di saluran kami yang berjudul 15 masalah yang harus dipecahkan jika Anda ingin menjadi miliarder. Anda dapat melihatnya dengan mengeklik di sudut kanan atas. Langkah ke-9, kembangkan dengan cepat dan agresif. Saat Anda membuktikan solusi Anda berhasil, perlombaan dimulai. Ini adalah perlombaan antara Anda dan seberapa banyak pasar yang dapat Anda peroleh sebelum bisnis besar mengejar ketertinggalan. Itulah sebabnya Elon begitu agresif dengan mobil listriknya. Volkswagen dan Ford terus menekannya. Jadi, ia perlu mengamankan posisinya sebagai pemain besar sebelum mereka memperbaiki lini produksi mereka. Keunggulan penggerak pertama ini berlaku untuk setiap industri dan biasanya didorong oleh perubahan sosial dan teknologi. Model ini sederhana, buktikan solusinya berhasil, perluas jangkauan ke wilayah geografis baru, dan gunakan uang untuk menghasilkan solusi baru. Biasanya disinilah bisnis mengumpulkan putaran investasi kedua dengan valuasi besar yang memungkinkan mereka benar-benar memberi dampak. Dan berdasarkan tujuan pendiri, kita dihadapkan pada pilihan berikut. Langkah 10, diakuisisi atau mencoba membangun monopoli di ceruk pasar Anda. Para pemain besar tertarik dengan apa yang telah Anda bangun, jadi mereka menawarkan untuk membeli Anda. Disinilah Facebook membayar $1 miliar untuk Instagram atau $19 miliar untuk WhatsApp. Sekali lagi, ini berlaku untuk setiap industri lainnya juga. Saat Anda mulai membuat gebrakan, mereka mulai menghitung. Terserah Anda apakah Anda ingin menjual atau apakah Anda berencana mengalahkan mereka dalam permainan bisnis. Namun, Anda harus tahu bahwa mereka akan mengejar Anda dengan segala cara. Lihatlah Snapchat yang menolak tawaran $3 miliar dari Facebook karena mereka ingin menjadi Facebook berikutnya. Jika Anda memilih cara kedua, eksekusi adalah satu-satunya pilihan Anda. Yahoo memiliki opsi untuk membeli Google 2 kali, tetapi gagal melakukannya. Pertama kali seharga $1 juta pada tahun 1998, kedua kalinya seharga $3 miliar pada tahun 2002. Namun, karena kemampuan mereka dalam mengeksekusi, Google kini bernilai hampir $1 triliun. Jadi, bagaimana Anda menjadi monopoli di bidang Anda? Pertama, Anda membeli pesaing Anda. Itulah sebabnya setiap raksasa di luar sana sedang berbelanja besar-besaran saat ini. Dari perusahaan teknologi besar hingga pengecer mode, semua orang membeli opsi kedua Anda. Kedua, buat pesaing Anda tidak dibutuhkan lagi. Hal ini dilakukan melalui skala ekonomi, di mana mereka tidak dapat bersaing dalam hal harga, yang berarti Anda tidak dapat memproduksi produk yang sama dengan harga yang lebih murah daripada saya, atau melalui inovasi teknologi, seperti jika Anda adalah iPhone bagi BlackBerry, atau jika Anda menghilangkan keunggulan kompetitif mereka dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Instastories Facebook dengan Snapchat. Langkah 11. Fokus pada ide-ide besar yang memengaruhi banyak orang. Untuk membangun bisnis bernilai miliaran dolar, produk atau layanan Anda harus memengaruhi banyak orang. Itu hanya fakta. 5 industri teratas dengan miliarder terbanyak adalah sebagai berikut: keuangan dan investasi, mode dan retail, real estate, manufaktur, dan teknologi. Pada dasarnya, ini adalah industri yang menciptakan semua yang Anda sentuh, gunakan, atau kenakan. Mereka membentuk realitas. Mereka membangun kota-kota Anda. Mereka mendanai perusahaan-perusahaan yang membangun kota-kota, menciptakan pakaian Anda, barang-barang yang Anda gunakan, dan layanan digital yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan normal. 5 miliar orang memiliki telepon seluler. Mereka semua membayar perangkat mereka. Mereka semua menggunakannya untuk mengakses internet. Pada akhirnya, menghasilkan $1 miliar adalah masalah matematika yang cukup sederhana. Bagaimana Anda bisa mengambil $1 dari 1 miliar orang? Atau bagaimana Anda bisa mengambil $100 dari 10 juta orang atau $10.000 hanya dari 100.000 orang? Anda paham maksudnya? Ketika populasi umum menjadi lebih kaya, Anda akan melihat harga-harga terus naik. Indikator terbaiknya adalah biaya rumah dan ponsel pintar. Langkah 12. Berinvestasilah dalam R&D dan pekerjakan talenta terbaik yang dapat dibeli dengan uang.
Tetap relevan dalam permainan perusahaan besar sangatlah sulit karena selalu ada perusahaan inovatif baru yang mengincar apa yang Anda miliki sementara Anda sibuk mempertahankan keunggulan Anda dibandingkan pesaing langsung Anda. Satu-satunya cara untuk tetap unggul dari orang lain adalah dengan berinovasi. Anda pernah mendengar istilah itu sebelumnya, tetapi apa artinya sebenarnya? Inovasi adalah kemampuan untuk menghubungkan titik-titik realitas dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya yang menambah nilai. Anda dapat berinovasi dengan banyak cara. Ambil konsep yang berhasil di industri lain dan sesuaikan dengan konsep Anda sendiri. Berinovasi dalam desain, pengalaman, atau menghasilkan sesuatu yang tidak diketahui dunia bahwa mereka membutuhkannya. Bola lampu tidak muncul sebagai hasil dari perbaikan bertahap pada lilin. Sebuah perusahaan hanya sebaik orang-orang yang mendorongnya maju, dan Anda membutuhkan semua bantuan yang bisa Anda dapatkan. Langkah 13, kejar uang dalam jumlah besar. Ingat matematika miliaran dolar yang kita lakukan sebelumnya, ini adalah nasihat yang sangat berharga. Pergilah ke tempat uang berada. Jika Anda tetap akan bekerja, mengapa Anda tidak mengejar tumpukan uang yang banyak? Contoh bagus dari semua yang kita sebutkan hari ini adalah sebuah perusahaan bernama Wipat. Mereka sedang membangun bot AI yang melakukan tugas-tugas berulang untuk perusahaan. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkannya. Berapa banyak akuntan yang ada di dunia? Berapa nilai ekonomi mereka? Berapa banyak perusahaan membayar seluruh mesin akuntansi mulai dari juru tulis hingga manajemen faktur hingga entry data dan seterusnya? Selesaikan masalah ini sekali dan kemudian Anda berikan kepada setiap pemain besar yang membutuhkan solusi Anda. Tuliskan ini. Transaksi terjadi ketika harga yang dibayarkan lebih rendah dari nilai yang dipersepsikan. Selama Anda memahami hal ini, Anda akan menghasilkan uang. Jika manusia menghabiskan biaya bank sebesar 100 juta dolar per tahun dan Anda menawarkan solusi yang melakukan pekerjaan yang sama dengan biaya setengahnya, selamat. Anda baru saja mendapatkan kontrak. Wipat meningkat dari 1 juta dolar menjadi 100 juta dolar dalam pendapatan tahunan yang berulang dalam waktu kurang dari 2 tahun. Perusahaan tersebut kini bernilai lebih dari 7 miliar dolar dan berkembang pesat. Apa cara mendasar yang mereka lakukan? Mereka memecahkan masalah bagi orang-orang yang mampu membayarnya. Langkah 14. Amankan kekayaan Anda, diversifikasi. Dengan asumsi semuanya berjalan sesuai keinginan Anda akhirnya sekarang menghasilkan banyak uang. Saham Anda di perusahaan tersebut bernilai tinggi. Anda sedang tren. Orang-orang memandang Anda. Saatnya mulai mengeluarkan uang dan mengamankan kekayaan Anda. Berinvestasilah pada apa yang Anda pahami. Beli tanah, real estate, karya seni, saham, dan perusahaan lain. Apapun yang bersifat jangka panjang. Selamat! Karena Anda telah berhasil, Anda bukan lagi sekadar miliarder di atas kertas. Saat aset Anda yang solid melampaui 1 miliar dolar, Anda telah mengamankan posisi Anda sebagai miliarder. Kekayaan Anda meningkat pesat setiap tahun sehingga Anda tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan dengan kelebihan modal yang Anda miliki. Anda dapat memulai yayasan atau membantu badan amal mengubah dunia menjadi lebih baik. Anda dapat mengalihkan sebagian uang yang dihasilkan investasi Anda untuk penelitian atau apapun yang Anda sukai. Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tepat yang memastikan Anda mendapatkan setiap pengurangan yang memungkinkan sehingga kekayaan tersebut terjamin. Sekarang terserah Anda apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya. Sekarang terserah Anda apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya. Langkah 15. Danai individu yang sangat paham bisnis atau lakukan semuanya lagi. Ingatkan Anda ketika Anda memiliki semua ide kreatif itu sebelum Anda berhasil menaklukkan dunia, temukan orang-orang dengan percikan yang sama seperti yang Anda miliki dalam diri Anda dan bantu mereka melakukan hal yang sama. Itulah tujuan dana modal Ventura. Mereka adalah kekuatan pendorong di balik agen perubahan yang membentuk dunia. Pemerintah telah tertinggal jauh dalam inovasi dan saat ini, sektor swastalah yang mendorong umat manusia ke masa depan. Jika Anda masih yakin Anda memiliki apa yang diperlukan, lakukan sendiri. Bermimpilah lebih besar dari yang pernah Anda impikan sebelumnya. Anda ingin menyembuhkan dunia dari penyakit seperti yang dilakukan Bill Gates? Lakukanlah. Anda ingin menambang asteroid? Lakukan saja. Anda ingin memecahkan misteri keabadian? Cobalah. Ajak 1 juta orang untuk membentuk koloni di Mars? Mengapa tidak? Kita butuh miliarder yang memiliki sumber daya dan visi untuk mendorong umat manusia ke fase berikutnya. Kita mencapai tingkat kekayaan dan kemampuan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Umat manusia seperti yang kita tahu berada di ambang evolusi. Anda bisa menjadi faktor pendorong atau sekadar pengamat. Jika Anda melihat hampir setiap miliarder mandiri dalam daftar Forbes, Anda akan menemukan hampir semuanya mengikuti kerangka kerja yang telah kami jelaskan untuk Anda. Dan para Aluxer melihat kembali apa yang diperlukan untuk membangun kekayaan semacam ini. Apakah menurut Anda pengorbanan itu sepadan? Kami sangat tertarik mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Anda tahu, kami benar-benar membacanya. Cobalah. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah menonton video motivasi minggu kedua terakhir tahun ini, Anda tentu saja mendapatkan sedikit informasi bonus. Gaya hidup miliarder hanya membutuhkan 15 hingga 50 juta dolar.
Semua orang ingin menjadi miliarder karena itu adalah angka bulat. Itu setara dengan banyak uang, tetapi pada tahap itu, kekayaan Anda hanyalah angka di layar. Yang benar-benar diinginkan kebanyakan orang adalah apa yang muncul dengan gagasan untuk tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Daripada status miliarder, kami sarankan Anda menetapkan tujuan yang realistis untuk menjadi individu dengan kekayaan bersih tinggi. Orang-orang ini memiliki kekayaan antara 15 hingga 50 juta dolar. Jika Anda pintar, itu lebih dari cukup untuk merasa aman dan menikmati gaya hidup yang kaya. Tidak, Anda tidak akan memiliki 2 jet pribadi, tetapi Anda sangat nyaman menyewa satu kapanpun Anda membutuhkannya. Anda memiliki investasi yang solid yang mencakup setiap pengeluaran yang wajar, dan Anda masih memiliki lebih banyak uang. Jika Anda memilih untuk melakukannya, Anda dapat berhenti bekerja selama sisa hidup Anda, dan itu akan baik-baik saja. Kami tahu Anda bermimpi untuk pensiun di pantai sambil menyesap mojito, tetapi ternyata itu menjadi sangat membosankan dengan sangat cepat. Terutama jika Anda adalah tipe orang yang membangun kekayaan dari bawah. Anda tidak akan pernah bisa menghentikan pikiran Anda untuk menjadi seperti apa adanya, pikiran seorang wirausahawan. Hanya saja kali ini, Anda memecahkan masalah bisnis hanya untuk menghadapi tantangan itu sendiri. Itulah yang kami harapkan dari Anda semua. Begitu kaya, Anda memecahkan masalah hanya untuk bersenang-senang. Ini adalah tahun yang gila, Aluxer, dan kami hanya bisa membayangkan komunitas yang berkembang pesat saat kami memulai perjalanan ini. Jika Anda telah menonton video ini hingga saat ini, silakan tulis Billy di kolom komentar. Dengan begitu, kami tahu siapa di antara Anda yang sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan gaya hidup miliarder itu. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk berlangganan agar Anda tidak pernah